Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat dia kembali ke kediaman klan King, semua orang sudah berkumpul menunggunya di sana. Mereka semua memiliki senyum di wajah mereka saat melihat kembalinya King Sui, bersama dengan beberapa ekspresi khawatir. Penampilan yang menyentuh hati itu membuat King Sui merasa sangat hangat. "King Sui, di mana wanita itu?" ucap King Yi bertanya, menarik tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Dia sudah kembali, Ibu," jawab King Sui tersenyum lembut. "Saudara King Sui, saudari ipar King Zuang baru saja pergi. Dia bilang, dia akan datang lagi nanti," ucap King Bei datang untuk memberitahu sambil dengan senang hati berpegangan pada lengan King Sui. "Baiklah," ucap King Sui menjawab. Seiring berjalannya waktu, seminggu telah berlalu. Diskusi tentang King Sui di kota 100 Miles masih berlangsung. Bagaimanapun, untuk kota kecil yang memiliki kultivator kelas Raja Bela Diri benar-benar merupakan kehormatan bagi kota 100 Miles. Posisi kota 100 Miles tidak lagi sama seperti dulu. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui berdiri tegak di sana, mengerutkan kening dalam pikirannya dari waktu ke waktu, dan kemudian menutup matanya untuk mengedarkan ki-nya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam. Sekali lagi, dia telah menggunakan pil konsentrasi roh dari Nyonya Istana Aula Berkabut dan mengembangkan teknik pembersihan kaki ilahi selama seminggu. Dia menggunakan pil konsentrasi roh dengan efek 6 kali lipat selain efek yang menantang surga dari alam Valet Jade Immortal. Waktu seminggu di sini setara dengan lebih dari setengah tahun. Ini adalah keuntungan King Sui, keunggulannya pada waktunya. Selama periode kultivasi ini, teknik penguatan kuno juga telah menembus ke siklus 120, menyebabkan energi dalam tubuhnya untuk sekali lagi meningkat pesat. Selama rentang 1 minggu ini, yaitu sekitar 2 tahun di alam Valet Jade Immortal, energi alam telah menerobos sekali di antara keduanya. King Sui tidak tahu bagaimana membedakan energi alamnya sendiri, tetapi energi di tubuhnya telah meningkat 4 hingga 5 kali lebih banyak dari sebelumnya, sehingga dia menyadari bahwa kecepatannya telah meningkat cukup signifikan ketika dia berkultivasi. Dia sadar bahwa untuk mendapatkan status sosial di benua Green Cloud, dia setidaknya harus mencapai puncak lapisan surgawi kelima. Pada saat itu, dia harus bisa melawan seorang Martial King level 10. Jarak ke lapisan surgawi kelima masih 80 siklus. Dengan kecepatan 1 siklus per tahun, dia membutuhkan 80 tahun lebih. Jika ini diubah menjadi dalam alam Valet Jade Immortal, dia masih membutuhkan sekitar 7 tahun. Dia mengatupkan giginya saat dia rajin mengolah teknik membersihkan kaki ilahi. Membersihkan titik akupuntur adalah masalah yang menyakitkan, karena seseorang harus menanggung rasa sakit dan ketidakberdayaan. Mengembangkan teknik membersihkan kaki ilahi lebih sulit dibandingkan dengan teknik membersihkan lengan ilahi. King Sui tidak tahu alasannya, tetapi dia menebak bahwa itu mungkin terkait dengan kultivasi teknik tinju cepat soliternya. Titik akupuntur Futu, Zusanli, dan Fenlong di kakinya menjadi semakin mati rasa dan disertai dengan rasa sakit yang membakar. Itu jauh lebih menyakitkan daripada saat dia berkultivasi teknik pembersihan lengan ilahi. Meningkatkan energi alam hingga batasnya, dia melepaskan gelombang energi yang luar biasa. Dia telah mencapai tahap sukses kecil untuk teknik pembersihan kaki ilahi. King Sui sangat gembira dengan fakta bahwa kekuatan di kedua kakinya telah menjadi sangat kuat. Bahkan seluruh tubuh dan jiwanya telah tumbuh lebih kuat secara signifikan. Seolah-olah teknik penguatan kuno miliknya telah maju dengan 1 siklus. Dia segera mengerti semuanya setelah memikirkannya. Zusanli adalah titik akupuntur penting untuk memperkuat tubuh. Itu memperkuat limpa dan perut, dan menyegarkan ki juga. Manfaat dari membersihkan titik akupuntur sebanyak ini. Langkah Klutmis.
Sosok King Sui berkeliling alam Valet Jade Immortal. Kecepatan adalah kekuatan. Meskipun tahap sukses kecil teknik membersihkan kaki ilahi hanya membersihkan 3 titik akupuntur di setiap kaki, itu telah meningkatkan kekuatan kedua kaki setidaknya 1 kali lipat. Kecepatannya juga telah ditingkatkan sedikit meskipun itu tidak terlalu jelas. King Sui berlatih tinju Tai Chi di alam Valet Jade Immortal. Proses adaptasi diperlukan setelah setiap terobosan. Dia akan selalu menggunakan tinju Tai Chi untuk beradaptasi, meskipun dengan metode yang berbeda. Serangan cepat, pukulan lambat, pukulan seimbang, pukulan variasi kecepatan. Saat berlatih tinju Tai Chi, King Sui melakukan langkah klubmis dengan kakinya. Selain itu, dia mencoba menyatukan berbagai ritme dari tinju Tai Chi. Dalam hal ini, dia tidak hanya melatih teknik tinjunya, tetapi juga gerakannya di atasnya, mencapai kemampuan untuk menyulap 2 latihan dengan satu niat. Efek dari pil konsentrasi roh telah kedaluarsa, tetapi King Sui tidak melakukannya, mengkonsumsi satu sama lain lagi karena dia harus meninggalkan alam Valet Jade Immortal dalam 1 jam. Setelah makan siang, King Sui memutuskan untuk berjalan-jalan untuk menghilangkan monoton pelatihan. Jalan-jalan di kota 100 Miles masih ramai seperti sebelumnya. Banyak wajah akrab menyambut King Sui. Dia sudah menjadi seperti legenda bagi orang-orang di kota 100 Miles. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke tempat yang dia kenal saat dia berjalan, aliran Gunung Emas. King Sui pernah datang ke tempat ini sebelumnya untuk menangkap ikan hitam, dan dia masih ingat Nier, gadis kecil waktu itu. Dia bertanya-tanya apakah dia dan neneknya baik-baik saja, karena dia sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Mengikuti arus kecil, dia terus berjalan ke depan, mengarungi air yang semakin dalam semakin jauh dia melanjutkan. King Sui tahu bahwa pintu masuk ke 10.000 rawa penyu berada di ujung sungai. Arus itu akhirnya membawanya ke terowongan pegunungan. Pada titik ini, King Sui memutuskan untuk memasuki terowongan, mengikuti aliran melalui koridor. Dia tahu bahwa 10.000 rawa penyu adalah tempat terlarang bagi mereka yang berada di kota 100 Miles. Di sini, mayat banyak ahli puncak Hautian tergeletak seperti pasir di gurun. Bahkan pembudidaya Xiantian tidak dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang berani masuk ke sini. Koridor yang menuju ke dalam sangat sempit karena aliran di tengah melebar hingga seukuran sungai kecil. King Sui mengarungi air, berjalan ke depan, dengan kesadaran spiritualnya menyebar, King Sui dapat melarikan diri begitu dia merasakan bahaya, atau bahkan segera masuk ke alam Valet Jade Immortal. Hanya karena dia memiliki dunia spasial maka dia berani menjelajah di sini. Matahari di luar sangat cerah, namun tempat dia berada semakin gelap. Namun, itu tidak banyak mempengaruhi King Sui, tidak dengan perasaan spiritualnya yang diperkuat, biur. Suara sesuatu yang memecahkan permukaan air terdengar keluar. King Sui dengan cepat melangkah mundur, tangannya meraih benda yang terbang keluar. Wush, cici, King Sui mempelajari benda yang dia ambil. Itu adalah ikan tombak berwarna hitam sepanjang kaki. Ikan itu dinamai demikian karena dahinya yang menonjol seperti tombak dan ikan itu memiliki mulut yang dipenuhi dengan banyak gigi yang tidak enak. Tampak sangat ganas. Dia melemparkannya ke dalam air lagi. Maju sekitar 10 meter lebih ke depan, dia menderita lebih dari 10 serangan diam-diam. Di depannya, seekor binatang buaya sepanjang 3 meter muncul, menggeram dengan marah padanya. King Sui memukulnya dan dengan cepat meraih ekornya, melemparkannya ke belakangnya sementara buaya itu dalam keadaan tertegun. Saat dia maju ke depan lagi, King Sui menyadari setelah beberapa saat bahwa bagian dalam gua semakin terang secara bertahap. Dia mencapai ujung koridor, dan akhirnya dia melihat genangan besar air keruh di ujung jalan setapak. 10.000 rawa penyu. 10.000 rawa penyu dikelilingi oleh tebing terjal dari keempat sisinya. Airnya sangat keruh dan King Sui tidak bisa melihat apa-apa, bahkan dengan penglihatannya yang ditingkatkan. Ada banyak kura-kura di air dari apa yang bisa dilihat mata,
Tidak heran tempat ini dinamai Rawa 10.000 Penyu. Namun yang penting bukan penyu, melainkan apa yang tersembunyi di kedalaman rawa ini. Tidak ada yang tahu persis rahasia apa yang disembunyikan rawa ini. Mereka hanya tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Tidak banyak orang seperti King Sui mampu bertahan hidup dengan mengarungi air sungai emas di koridor sebelumnya. King Sui berjalan ke tepi rawa, diam-diam merenungkannya. Dia bisa merasakan kematian yang sangat menakutkan yang keluar dari rawa. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, King Sui dicekam oleh pikiran tiba-tiba saat dia memasuki dunia spasial pancing emas murni. Karena tidak aman untuk memasuki perairan, dia mungkin juga menguji keberuntungannya dan mencoba memancing di sini. Setelah keluar dari dunia spasialnya, King Sui menemukan sebongkah batu yang lebih datar dan mulai memancing. Meskipun tidak ada umpan atau apapun yang berat yang melekat pada tongkat, kail tersebut masih mulai tenggelam ke dalam air atas kemauannya sendiri. Ini adalah pancing ajaib. King Sui tidak berani mengendur saat dia mempertahankan indera spiritualnya diperpanjang sepanjang jalan, mengamati lokasi untuk kemungkinan bahaya. Menjadi pandai besi telah melatih kesabarannya. King Sui tidak keberatan menunggu selama tidak ada bahaya. Setelah beberapa saat berlalu, dia akhirnya merasakan sesuatu tersangkut di kail pancing emas murni. Mungkin, dia telah memancing binatang mistik, bahkan bisa menjadi harta surgawi atau bahan air langka. Sama seperti dia tersesat dalam fantasinya, ekspresi wajahnya tiba-tiba goyah. Perasaan spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa benda yang dia pancing bukanlah makhluk hidup, tetapi sebuah kantong bordir sebagai gantinya kantong bersulam. Kenapa dia memancing kantong? King Sui hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk membaca. Memang, tempat terlarang ini seharusnya tidak sering dikunjungi oleh banyak orang. Mungkinkah kantong ini hilang sejak lama sekali? Apakah seorang ahli pernah terjebak di sini sebelumnya? Disergap oleh musuh-musuhnya atau seorang pencuri yang dikejar oleh banyak orang lain sebelum tidak memiliki pilihan selain melemparkan jarahan ke dalam? Terlalu banyak. Bagaimana jika King Sui memutuskan untuk berhenti memikirkannya? Bagaimanapun, hal-hal yang dipancing oleh pancing emas murni ini tidak mungkin seburuk itu kan? Dia langsung menarik tongkat itu kembali sebelum berseru kaget. Hah, mengapa ini terlihat sangat baru? Apakah seseorang baru saja kehilangan ini beberapa hari yang lalu? King Sui menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kantong itu masih disegel. Matanya cerah saat dia memegang kantong itu. Dia bisa merasakan ki spiritual yang luar biasa memancar dari dalam kantong. Kualitas dan kuantitas ki spiritual ini bahkan lebih tinggi dari batu macan putih. Juga, kantongnya terlihat baru, itu terbuat dari kulit binatang iblis. Meskipun King Sui tidak tahu seberapa kuat binatang itu, dia bisa merasakan dengan pasti bahwa kulit itu tidak berasal dari binatang iblis Xiantian atau Martial King. Jika itu masalahnya, mungkinkah ini dibuat dari kulit binatang yang setidaknya di level Martial Saint? Benar, tidak salah lagi, ini dibuat dari kulit binatang iblis setidaknya setingkat Martial Saint. King Sui terkejut dari pikirannya. Konsep macam apa yang merupakan binatang iblis tingkat Martial Saint? Bahkan tidak ada pembudidaya tingkat Martial Saint di seluruh benua Green Cloud. Ini akan membutuhkan setidaknya 3 atau lebih pembudidaya tingkat Martial Saint untuk dapat membunuh satu binatang iblis tingkat Martial Saint. Hanya tas itu sendiri yang terbuat dari binatang tingkat Martial Saint. Jenis barang apa yang perlu dimasukkan dalam tas seperti itu? Setelah kantong itu dikeluarkan dari air, kantong itu segera menjadi kering, bahkan tanpa setetes air pun. King Sui perlahan membukanya, dan melihat ada 2 kotak, 3 botol kecil dan 1 selembar kertas. Ada sebuah kotak berwarna ungu, kotak berwarna putih keperakan, dan 3 botol putih salju dan selembar perkamen. Mengambil kotak berwarna ungu, King Sui membukanya. Segera, King Sui bisa mencium aroma yang menenangkan saat pil obat berwarna emas murni seukuran telur merpati muncul di hadapannya. Ada tulisan. King Sui melihat ada kata-kata yang tertulis di tutup kotak.
Murni Gold Mystic Turtle Core. King Sui melihat beberapa kata di bagian paling atas dan dengan cepat melihat ke bawah. Hanya dari namanya, dia merasa bahwa pil obat ini tidak biasa. Inti penyu mistik emas murni, dari penyu mistik emas murni yang bermutasi secara alami. Hanya pure Gold Mystic Turtle yang telah mencapai 8.000 dalam beberapa tahun yang dapat membentuk intinya, dan itu berisi semua esensi dari pure Gold Mystic Turtle. Efek, meningkatkan pertahanan fisik individu sebanyak 3 kali lipat, tetapi hanya orang yang memiliki tubuh yang ekstrim bisa menerimanya, dan orang tersebut setidaknya harus memiliki level Martial King dan mengembangkan seni bela diri elemen tanah. Jika tidak, mereka akan meledak dari kekuatan yang luar biasa. Ingat, King Sui sudah mati rasa. Inti penyu mistik emas murni ini seolah-olah dibuat khusus untuknya. Meskipun hanya memiliki satu efek, itu sudah sangat kuat. 3 kali pertahanan, ini menantang surga. Dia berpikir tentang bagaimana bahkan rompi lapis baja level 7 hanya mampu meningkatkan pertahanan fisiknya 1 kali lipat, dan hanya untuk 1 jam. Selain itu, dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Jika dia mengambil inti penyu mistik emas murni ini dan kemudian melakukan rompi lapis baja level 7, maka pembelaannya hanya memikirkannya saja membuat darah King Sui mendidih. Kecoa yang keras untuk membunuh, jika dia mengambil inti penyu mistik emas murni ini, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia bertemu dengan lelaki tua itu dari kemarin. Dia hanya perlu langsung melawannya. King Sui perlahan, tetapi dengan enggan, menutup kotak berwarna ungu itu, dan kemudian dia membuka kotak berwarna putih keperakan. Kali ini, King Sui bisa mencium aroma ringan dan tidak jelas yang seperti angin dingin. King Sui tidak tahu bau apa itu, tetapi ketika dia menciumnya, dia merasa seolah-olah angin bertiup ke wajahnya. Itu adalah pil obat berwarna putih salju yang ukurannya sama dengan inti penyu mistik emas murni, kristal jelas dan sangat murni. Setelah mengalami pengalaman dengan pure Gold Mystic Turtle Core, dia segera melihat ke arah tutup kotak. Green Cloud Upstep Pellet. Dia kemudian melihat bahwa Green Cloud Upstep Pellet adalah pil obat terbaik dari benua ilahi kemenangan timur yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kemajuan dengan sangat cepat. King Sui mulai merasa sedikit bingung saat melihat ini. Dia tidak mengerti apa efek pil obat ini. Deskripsi itu terlalu umum. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan terus membaca. Sebenarnya ada efeknya juga. Efek itu bisa meningkatkan semua teknik pengguna dengan 1 tingkat. Persyaratannya adalah orang tersebut menjadi seorang kultivator setidaknya level Martial King. Kemudian, teknik bela diri yang telah mencapai alam kabur tidak akan meningkat lebih jauh. Seni bela diri dalam tahap kesempurnaan yang hebat juga tidak akan membaik. King Sui linglung. Apa ini tadi? Itu menantang surga. Meskipun ada banyak batasan, keuntungannya ada di semua, seperti dalam meningkatkan semua teknik bela diri seseorang dengan 1 tingkat. King Sui dengan gelisah menutup kotak dan melihat ke arah 3 botol porselen putih salju. Setelah membukanya secara berurutan, dia memperhatikan bahwa ketiganya adalah mutiara emas seukuran kedelai. Aroma pil tidak terlalu jelas, dan pil memiliki rasa logam, hanya ada sekitar 100 plus di ketiga botol. Setelah melihat botol-botol itu, King Sui tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa meletakkannya dengan hati-hati ke samping. King Sui tahu bahwa barang-barang ini tidak akan kalah banyak dengan pure Gold Mystic Turtle Core dan Green Cloud Upstep Pellet. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu apa itu. King Sui mengalihkan pandangannya ke selembar kertas khusus itu. Ketika King Sui mengambil perkamen binatang itu, dia tercengang. Peta harta karun. King Sui mengingat peta harta karun dari waktu sebelumnya. Untuk berpikir bahwa dia mendapatkan yang lain dari tangannya yang lain. Setelah melihat-lihat, dia tidak dapat mengenali di mana lokasi harta karun itu dan mengembalikannya ke dalam kantong. Setelah mengembalikan barang-barang ke dalam kantong, dia melemparkannya ke alam valet jade immortal. King Sui saat ini sangat puas. Dia melihat pure gold fishing rod dan meratapi bagaimana ini benar-benar sebuah harta karun.
Tidak kusangka itu bisa memberinya item yang sangat kuat pada penggunaan pertama. King Sui sekali lagi melemparkan pancing emas murni ke dalam 10.000 rawa penyu. Waktu berlalu dengan sangat lambat dan King Sui tidak berani lengah. Tempat ini dikabarkan sangat misterius dan sangat berbahaya. Tiba-tiba King Sui bertanya-tanya mengapa ada barang-barang yang begitu kuat di rawa 10.000 penyu. Bagaimana orang biasa bisa memiliki barang sekuat itu? Saat ini, keringat dingin keluar di punggung King Sui. Dia merasa seolah-olah ada angin bertiup di sekelilingnya, dan itu sangat dingin. King Sui sekarang tahu bahwa semakin besar risikonya, semakin besar hasilnya. Itu seperti situasinya sekarang, ketika indera King Sui memberitahunya bahwa dia harus segera pergi. Sepertinya ada suara lain yang memanggilnya untuk memancing satu lagi. Kali ini, dia pasti bisa mendapatkan harta yang lebih baik dan lebih kuat. Saat itulah King Sui merasa telah menangkap sesuatu. Begitu cepat, King Sui memutuskan bahwa tidak peduli apa itu, dia akan segera membuangnya ke alam Valet Jade Immortal dan secepatnya pergi dari situ. King Sui merasakan aura yang agung dan luar biasa melonjak dari dasar danau. Itu adalah tekanan seperti gunung, dan King Sui sangat menyesal mengapa dia tidak pergi lebih awal. Meraih pancingnya, King Sui dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. King Sui hanya bisa melihat bayangan hitam raksasa berkedip dan menyerbu ke arahnya. Duar. King Sui dikirim terbang dan memuntahkan seteguk darah. Sementara dia masih memiliki sedikit rasa spiritual, dia dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal dan segera jatuh pingsan. Ketika King Sui bangun, dia tidak menyadari sudah berapa lama. Melihat bahwa dia masih di alam Valet Jade Immortal, dia tahu bahwa tidak banyak waktu telah berlalu. Melihat keluar melalui alam Valet Jade Immortal, dunia luar tampak sangat sunyi. Dari awal sampai akhir, King Sui tidak tahu apa yang menyerangnya. Menggerakkan tubuhnya, King Sui menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia bergidik memikirkan aura agung itu dari sebelumnya. Bahkan King Sui tidak dapat memperkirakan level monster itu. Tapi ada satu hal yang sangat diyakini King Sui. Monster ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Nyonya Istana dari Misty Hall. Nyonya Istana Misty Hall berada di puncak Raja Bela Diri, jadi monster ini harus setidaknya di puncak Raja Bela Diri. Bahkan bisa menjadi salah satu binatang iblis di tingkat Martial Saint. Setelah menerima serangan itu dari sebelumnya, King Sui merasa seolah-olah semua tulang di seluruh tubuhnya dihancurkan. Ini terjadi meskipun tubuh King Sui sangat kuat. Lebih penting lagi, karena dia mengembangkan teknik penguatan kuno, dia memiliki keterampilan pemulihan yang mengerikan. Jika itu adalah orang lain yang telah menderita luka berat seperti itu, mereka mungkin sudah mati. King Sui merasakan teknik penguatan kuno beredar secara otomatis di tubuhnya, dan gambar yin yang berputar sangat cepat dalam kesadarannya. Dia merasa tubuhnya perlahan pulih. King Sui mencoba mengangkat lengannya dengan getir dan lapisan keringat muncul di dahinya. Tubuhnya sangat gatal hingga terasa seperti digigit semut. King Sui mengatupkan giginya dan menahannya. King Sui tahu bahwa perasaan ini disebabkan oleh tubuhnya yang pulih dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Benar-benar ada banyak item dan bahaya yang tidak diketahui di dunia 9 benua. Benua Green Cloud adalah yang terlemah di 9 benua, dan negara Changlang hampir yang terlemah di benua Green Cloud. Selain itu, di negara Changlang, kota 100 Miles adalah yang paling tidak menarik perhatian. Siapa yang tahu bahwa di 10.000 rawa penyu di kota 100 Miles, yang belum pernah didengar sebelumnya, akan ada binatang iblis yang begitu kuat. King Sui memikirkannya dengan getir. Tapi kemudian, dia menyadari, jika tidak ada binatang iblis yang kuat di dalam air, dia mungkin tidak akan mendapatkan kantong ini. Kantong. King Sui berbaring di tanah dan menoleh, menemukan bahwa kantong itu tepat di sebelahnya. Dia meraihnya, tetapi tidak membukanya. Dia hanya merasakannya sebentar sebelum meletakkannya. Dia kemudian secara bertahap menutup matanya dan mulai mengedarkan kekuatannya untuk menyembuhkan tubuh yang terluka dan organ dalam. King Sui sekarang bisa duduk,
dan dia menahan rasa sakit yang menyiksa saat dia mengedarkan teknik penguatan kuno. 1 siklus, 2 siklus. Teknik penguatan kuno secara bertahap beredar, dengan lembut memijat saluran meridiannya, organ dalam, tulang, otot. King Sui menahan rasa sakit dan jelas bisa merasakan lukanya secara bertahap pulih. Kali ini, King Sui menderita luka terberat yang dia alami bahkan telah melalui, dan dia bahkan tidak dapat melihat apa yang telah menyakitinya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah benda besar dan hitam, dan itu setidaknya setingkat puncak Martial King. Setelah dia mengedarkan putaran siklus lengkap, King Sui menyadari bahwa lukanya jauh lebih baik. Setelah mengambil beberapa makanan, dia mengulangi 1 putaran sirkulasi teknik penguatan kuno. Sementara dia tidak dalam keadaan yang sangat baik, dia setidaknya bisa mengatur seperti orang normal sekarang. King Sui tahu bahwa itu dibutuhkan paling banyak 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia takut dia akan diusir dari alam valet jadi immortal pada saat berikutnya. Jika dia diusir dalam kondisinya saat ini dan menemukan binatang iblis yang menakutkan itu, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan hidup. Dia sekali lagi melihat kantong yang dia ambil. Jika dia mati, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Dia belum pergi ke klan Yan. Dia masih perlu menghancurkan klan Yan. Ibunya telah menunggu selama 20 tahun. Wanita di kota Yan itu juga telah menunggu selama 10 tahun. Tak satu pun dari mereka menyerah, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Dia secara bertahap membuka kantong, dan membuka kotak berwarna ungu. Inti penyu mistik emas murni. Mata King Sui mengamati pancaran keemasan dari inti sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang membuatnya terkejut adalah, inti penyu yang sangat padat, langsung meleleh saat dimasukkan ke dalam mulutnya. Rasa manis yang tak terlukiskan meledak di mulutnya dan arus hangat mengalir ke setiap meridian dan saluran energi di dalam tubuhnya. Sensasi terbakar bisa dirasakan sesaat. King Sui merasa seolah-olah darahnya mendidih. Darahnya beredar lebih cepat dan lebih cepat, sampai pada titik di mana itu sinkron dengan siklus teknik penguatan kuno yang beredar. King Sui akhirnya tahu mengapa hanya pembudidaya Martial King yang mengolah teknik elemen tanah yang dapat mengkonsumsi inti mistik ini. Efek luar biasa dari inti tersebut membawa perombakan total pada sistem, tulang, dan saluran energinya. Rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pembudidaya Martial King biasa. King Sui merasakan saluran energi di tubuhnya hancur dan direformasi lagi. Proses ini terjadi berkali-kali, menyebabkan banjir rasa sakit membanjiri indranya. Untungnya, gambar yin yang di lautan kesadarannya juga beredar dengan cepat, mengirimkan gelombang energi pendinginan untuk melawan rasa sakit yang membara. Siklus pertama, siklus kedua, siklus 120. Setelah dengan mudah menerobos ke siklus 120, King Sui menyadari bahwa dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Siklus ke-21. Faktanya, bahkan jika dia ingin menghentikan peredarannya, dia tidak bisa melakukannya. Di bawah tekanan besar dari inti obat, siklus yang beredar terus berputar secara otomatis. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan, organ dalam, dantian, otot, struktur tulang. Dia bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat setiap detik. Siklus ke-22. Semburan kekuatan yang diberikan oleh inti akhirnya mereda. King Sui terus menggunakan kekuatan itu tetapi tidak berhasil. 122 siklus adalah batasnya saat ini. Namun, dia sudah sangat puas. Saat kekuatan terakhir memudar, King Sui menemukan bahwa luka-lukanya sebelumnya telah lenyap, dan pertahanannya telah diperkuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dia 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan bagaimana dia sebelumnya. Dia belum pernah merasakan sekuat ini sebelumnya. Dan sensasi dari kekuatan baru yang ditemukan ini menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang ekstrim. Fisiknya telah diperkuat hingga tingkat yang tak terduga, sejauh mana atribut pertahanannya bisa sama-sama cocok dengan binatang buas yang sunyi di level yang sama. Tidak hanya itu, inti kura-kura mistis juga meningkatkan kecepatan regenerasinya, serta sangat meningkatkan vitalitasnya.
setelah transformasi, King Sui merasakan semacam roh Qi yang tersisa di tubuhnya, bersirkulasi bersama dengan aliran darahnya. Sensasinya terasa sangat luar biasa, sangat nyaman. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa inti mistik dapat memungkinkannya untuk menembus 2 siklus sekaligus. Terlepas dari tingkat kekuatannya saat ini, dia masih khawatir tentang kekuatan monster yang tidak dikenal di luar. Oleh karena itu, King Sui menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk menelan pelet berwarna putih juga. Green Cloud Upstep Pellet. Efek dari pelet ini terbatas pada yang tak terbayangkan. Itu benar-benar bisa memungkinkan semua tekniknya naik level di satu ranah. Betapa luar biasa itu. King Sui merasa sedikit menyesal ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tekniknya di alam yang tidak jelas tidak dapat ditingkatkan. Kali ini ketika dia menelan pelet, sensasi pendinginan yang sangat nyaman beredar di sekitar tubuhnya. Sensasi ini sangat nyaman, dan tidak kehilangan perasaan yang dia dapatkan ketika dia berlatih duo kultivasi dengan King Han Ye saat itu. Kenikmatan semacam ini seperti melayang di awan, perasaan puas di tingkat jiwa. Sensasi dingin beredar di seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Tiba-tiba, tanpa dia melakukan apapun selain hanya menikmati kesenangan, teknik penguatan kuno menerobos sekali lagi. Siklus 123, Siklus 124, Siklus 125. Secara total, dia menerobos 5 siklus yang mencengangkan hari ini. Kekuatannya saat ini telah meningkat ke titik di mana dia bisa dibandingkan dengan King Sui kemarin, mengenakan baju besi pertempurannya dan menggunakan pedang biduk. Kekuatan banteng yang hebat, tebasan petir surgawi, augmentasi oleh pedang biduk, dari kekuatannya bisa melepaskan hingga 250 kajin yang berlaku. Tidak hanya itu, kecepatan sirkulasinya melonjak lebih tinggi. Pada saat ini, bentuk bangaunya, yang macet di tahap kesuksesan besar, tiba-tiba menerobos. Sementara itu, King Sui tiba-tiba merasakan ringan di tubuhnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah kecepatan dia bisa bergerak baru saja meningkat secara drastis. King Sui juga merasakan segala macam sesuatu tidak terkunci di benaknya. Meskipun telapak Buddha besar 9 gelombang belum menembus ke tingkat berikutnya, dia naik ke puncak gelombang keempat. Tidak ada peningkatan lebih lanjut pada teknik pedang dasarnya dan bentuk rusa cantering, harimau, dan beruang, karena mereka semua sudah berada di tahap kesempurnaan dan kesempurnaan yang hebat. Namun, teknik penempaannya mengalami terobosan, dan King Sui tidak bisa. Tunggu, dia dipenuhi dengan antisipasi sehubungan dengan hal-hal baru yang bisa dia tempa. Langkah Klutmis menerobos ke alam kebenaran. Tebasan petir surgawi menerobos ke alam kebenaran. Sungguh inti obat yang menentang surga. Inti mistik ini pasti dapat diklasifikasikan di bawah kategori tumbuhan abadi, tetapi sayangnya, itu tidak memiliki banyak efek bagi para pembudidaya di tingkat martial saint dan di atasnya, bahkan kondisi mentalnya tak tergoyahkan sebagai pegunungan juga ditingkatkan. Dia bisa merasakan bahwa Qi dalam tubuhnya 20% lebih tebal dari biasanya setelah dia mengaktifkan kondisi mental. Sensasi kesejukan masih beredar, dan setelah menelan inti mistik, bahkan jumlah energi alam yang dapat dikandung tubuhnya juga meningkat. King Sui sedikit kecewa karena seni duniawinya tidak mengalami peningkatan. Namun, saat sensasi kesejukan beredar sekitar 1 kali terakhir, transformasi yang ditimbulkannya menyebabkan dia sangat bahagia. Dia menyukai teknik semacam ini yang paling bisa menurunkan atribut lawan. Itu bahkan lebih memuaskan dibandingkan dengan teknik yang membuat dirinya lebih kuat. Bahkan, senjata, laki-laki di bagian bawah tubuhnya juga telah diperkuat. Tepat ketika King Sui siap untuk keluar dari dunia spasialnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah menarik sesuatu selama kedua kalinya. Bahkan setelah dikirim terbang oleh monster yang tangguh itu, dia tidak melonggarkan cengkeramannya pada pancing emas murni. Dengan benar, tongkat itu seharusnya dibawa ke dalam alam Valet Jade Immortal. Melihat sekelilingnya, dia dapat dengan cepat menemukan pancing emas murni yang telah berserakan di kejauhan, bergegas ke sana.
Saat dia mendekati tongkat, rahang King Sui jatuh ketika dia melihat objek yang terpancing oleh kailnya. Sebuah gambar lukisan. Sebuah gambar tergeletak rata di tanah dengan kait ikan. Itu adalah gambar seorang wanita cantik. Lukisan kecantikan. Itu adalah lukisan gambar kedua dari 12 gambar kecantikan. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Hanya dengan satu pandangan, dia dapat segera mengetahui bahwa itu pasti salah satu dari 12 lukisan gambar kecantikan. Dia yakin hanya dengan satu pandangan ini. Wanita dalam gambar itu memiliki alis yang seolah-olah dicat, dan matanya yang cemerlang gelap dan menawan. Dia tinggi dan ramping, dan lekuk tubuhnya lembut dan halus. Dia mengenakan pakaian polos, namun keanggunannya memukau. Aura halus yang dia pancarkan, serta keanggunannya, sedikit mirip dengan Ye Jiange. Kecantikannya tidak sedingin es, tetapi sebaliknya, sesuatu antara kekuatan dan kedinginan. Kecantikannya adalah ilusi seolah-olah kabut. Dia adalah wanita lain yang kecantikannya bisa setara dengan nyonya istana di aula berkabut. Bahkan aura yang dia pancarkan sangat mirip, namun pada saat yang sama berbeda. King Sui dengan hati-hati melepaskan potret itu. Dia kemudian menggantung lukisan kecantikan ini di sebelah yang dia temukan sebelumnya. Jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang, karena dia diliputi oleh dorongan tiba-tiba untuk mengumpulkan semua 12 lukisan kecantikan. Dengan dua lukisan gambar kecantikan yang diletakkan bersebelahan, dia dapat melihat bahwa meskipun aura yang mereka pancarkan adalah sedikit sama, masing-masing masih memiliki keindahan luar biasa yang unik. Kecantikan nyonya istana aula berkabut mendominasi dan halus, dan bahkan tampak sedikit tidak nyata. Adapun lukisan lainnya ini, meskipun duduk tepat di depan Anda, itu memberikan perasaan yang jauh, membuat orang merasa seolah-olah dia sangat jauh, memancarkan aura misterius yang samar. Seseorang akan terpesona setelah menatap matanya yang menawan. Anda akan dapat merasakan bahwa tidak hanya dia seorang wanita yang sangat sulit untuk ditangani, dia juga sangat halus dan elegan. King Sui hanya mengalihkan pandangannya darinya setelah waktu yang lama. Dia mengingat semuanya tentang lukisan kecantikan pertama dan nyonya istana aula berkabut, terutama insiden yang terjadi di lautan bunga, hingga pertemuan mereka berikutnya yang tampak seperti keajaiban. Dia berpikir sendiri tentang apakah wanita di dalam lukisan ini adalah salah satu dari kenyataan, atau jika jalannya secara ajaib akan bersilangan dengannya, seperti dengan penampilan nyonya istana Misty Hall. Dia tidak tahu apa yang harus dirasakan tentang ini. King Sui melihat kata-kata yang sama di bagian belakang lukisan kecantikan ini sebagai lukisan pertama, dan itu juga dilukis oleh tangan maestro seni. Dengan ini, dia bisa memastikan bahwa ini memang salah satu dari 12 lukisan kecantikan. Maestro seni, dia tidak bisa tidak mengingat tentang kantong brokat yang dia pancing. Ada kemungkinan besar bahwa itu terbuat dari kulit binatang iblis tingkat Martial Saint. Mungkinkah Art Maestro telah meninggal di rawa 10.000 penyu? King Sui benar-benar takut dengan pikirannya sendiri. Namun, tidak ada yang berhubungan dengan maestro seni, seperti kuas tulis, tongkat tinta, kertas atau batu tinta ditemukan di kantong brokat itu. Mungkinkah mereka telah tenggelam ke dasar rawa 10.000 penyu? Atau mungkin, itu hanya karena dia tidak berhasil menangkap satupun dari mereka. Jika itu benar-benar Art Maestro, lalu apa sebenarnya yang ada di dasar rawa 10.000 penyu ini? Sepertinya benar-benar setidaknya ada binatang iblis dari level Martial Saint di sini. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak berhenti bermunculan di benak King Sui. Pada akhirnya, King Sui melihat sekali lagi pada lukisan kecantikan ini. Itu tidak rusak sama sekali meski telah terendam air tanpa ada perlindungan entah sampai kapan. Maestro seni ini sudah benar-benar memasukkan semua yang dimilikinya. Lukisan kecantikan ini, yang setipis sayap jangkrik, tampaknya juga dilakukan pada kulit binatang iblis tingkat Saint bela diri dan seterusnya. Tingkat Saint bela diri, King Sui merasa sedikit pahit ketika dia memikirkannya. Jika bahkan seorang Martial Saint mati di sini,
maka dia tidak yakin apakah binatang yang menyerangnya sekarang adalah binatang iblis tingkat martial Saint. Satu hal yang pasti, binatang iblis tingkat martial Saint pasti ada di rawa 10.000 penyu ini. King Sui bahkan tidak berhasil memperhatikan lawannya dengan baik. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Meskipun King Sui, yang telah memperoleh peningkatan besar dalam kekuatannya, ingin sampai ke dasar semuanya, dia ingat tentang aura luar biasa dari monster itu dari sebelumnya. Itu hanya memukulnya dengan lembut dan dia hampir mati. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan segera pergi dari tempat tersebut. Monster itu bisa membuat hidup siapapun menjadi sulit. Langkah Klutmis. Dalam sekejap, dia berlari menuju jalur ke aliran Gunung Emas tempat asalnya. Dia berlari menyelamatkan nyawanya. Dia hanya menyadari betapa cepat kecepatannya pada saat ini. Dengan metode Intiki yang dinaikkan levelnya, di atas langkah Klutmis yang dinaikkan levelnya dan sprint jarak pendek, kecepatannya mencapai batasnya. Wush, groar, groar. Dia hanya mendengar raungan yang memekakkan telinga terdengar saat dia melarikan diri. Raungan ini didengar oleh banyak orang di kota 100 Miles dan menyebabkan banyak kegelisahan. Semua orang dengan cepat mengetahui bahwa suara ini berasal dari 10.000 rawa penyu. Hal ini menyebabkan rawa 10.000 penyu, dan bahkan aliran Gunung Emas, dikatakan sebagai daerah terlarang. Desas-desus semakin tidak terkendali, terutama tentang raungan yang menggelegar itu. Pada akhirnya, bahkan binatang penjaga kota 100 Miles menjadi terlibat dalam rumor tersebut. Mengapa binatang iblis yang begitu tangguh bersembunyi di rawa 10.000 penyu yang begitu kecil? Mengapa binatang itu tidak keluar dan membuat kekacauan di 100 Miles? Mungkinkah dia hanya bisa bertahan hidup di air? Tapi rawa 10.000 penyu tidak besar, dan itu hanya genangan air. Bahkan jika itu dalam, seberapa dalam itu bisa? Lalu, bagaimana binatang air yang begitu tangguh bisa tiba di dalam sana? Pikiran King Sui dengan cepat dipenuhi oleh banyak tebakan. Mungkinkah bagian berlumpur dari rawa 10.000 penyu ini luar biasa besar? Mungkinkah ada air jernih di bawah rawa ini? Mungkinkah ruang di bawah ini benar-benar besar atau bahkan saling berhubungan dengan beberapa tempat lain? King Sui menghela nafas. Sayang sekali dia bukan martial Saint. Hanya pembudidaya dari tingkat martial Saint yang mampu terbang dalam jarak pendek dan tidak terpengaruh oleh ketahanan air. Meskipun dia juga bisa masuk ke air sekarang, kekuatannya akan sangat berkurang di dalam air. Dia hanya menghela nafas lega ketika arus Gunung Emas muncul di hadapannya. Dia bertanya-tanya apakah yang baru saja dia lakukan terlalu sembrono. Tetapi ketika dia mengingat kantong brokat yang dia pancing, semuanya sepadan. Melihat ke langit, dia menyadari bahwa setengah hari telah berlalu. Sudah hampir tengah hari ketika dia tiba di 10.000 rawa penyu. Dia telah menghabiskan sekitar 2 jam memancing dan kemudian tinggal di alam Valet Jade Immortal selama 2 jam, jadi sudah sore hari, langit agak gelap pada saat dia kembali. Makan malam hampir selesai dan semua orang sudah ada di sana. King Sui adalah orang yang tiba paling akhir. Ayah, Yu Chang kecil, yang berpegangan tangan dengan Ming Yue Glow, berlari dengan gembira ke arah King Sui setelah melihatnya. King Sui yang telah menjalani 2 kehidupan telah belajar untuk tidak peduli tentang beberapa hal dan tahu apa yang harus dia hargai. Dia menggendong Yu Chang kecil di pelukannya dan memandang Ming Yue Glow yang berdiri di sampingnya. Dia mengingat semua yang dia lihat dan dengar selama dia kembali. Dia yakin akan perasaan yang dimiliki keindahan suci dan bermartabat ini untuknya. Dia mencintai putrinya, dia dan bahkan semua orang di klan King lebih dari dirinya sendiri. Orang harus hidup untuk diri mereka sendiri. Orang tidak harus hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Sampai titik ini, King Sui masih tidak dapat membuat pilihan yang tepat antara 2 pernyataan ini. Pada akhirnya, dia merasa hanya bisa menjalani hidupnya dengan 2 cara. Pernyataan sebelumnya tampak sedikit egois, meskipun orang itu tidak egois. Yang terakhir tampak lebih berbudi luhur,
tetapi kadang-kadang bisa membuat hidup sangat menyakitkan dan membingungkan. King Sui sangat yakin, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari, tidak peduli jalan mana yang akan dipilih untuk berjalan. Jalan yang harus diikuti akan dilalui, meskipun jalan ke arah sebaliknya. Yang terpenting saat ini, King Sui harus berjalan maju ke klan Yan. Jalur ini sudah diatur sejak lama. Jika dia memilih untuk tidak pergi, dia mungkin akan semakin menderita. Begitulah hidup, tak terduga namun luar biasa. Keesokan pagi harinya, "Ayah yang buruk, kenapa kamu tidak membangunkanku dari tempat tidur?" ucap Yuchang kecil cemberut. King Sui merasa seperti dia perlu mengatakan hal-hal yang baik padanya. Anak kecil itu tidur bersama dengan Ming Yue Glow, namun dia tidak mengeluh kepada Ming Yue Glow. Sebaliknya, dia menyalahkannya. King Sui merasa senang dan hangat oleh gadis yang marah itu. Siapapun yang membuat ulah mereka adalah orang-orang yang mereka rasa sangat mereka sayangi. Itulah yang membuat King Sui sangat bahagia. King Sui dengan sengaja memberikan arahan untuk pelatihan generasi ketiga klan King. Tidak lama setelah semua orang sarapan, King Sui bisa mendengar suara dari luar sebelum mereka sempat bersantai. "Ming Yue Glow, keluarlah." Ming Yue Glow, yang baru saja membantu King Yi merapikan mangkuk dan peralatan, tiba-tiba menjatuhkan mangkuk yang dia pegang saat mendengar kata-kata itu. "Hancurkan." Mereka hancur berkeping-keping. King Sui memandangi Ming Yue Glow yang berwajah pucat dan dia tahu bahwa dia mengenal orang ini. Tapi siapa yang sangat dia takuti, dan mengapa dia begitu mudah takut meskipun fakta bahwa King Sui ada di sini. Ming Yue Glow bahkan gemetar tak terkendali. King Sui mengerti, dia bisa menebak siapa yang mungkin. "Ming Yue, jangan takut, semua orang di sini untukmu." King Yi segera menghibur Ming Yue Glow. "Aku akan turun dan melihat," ucap King Sui berdiri saat dia mengatakan itu. Yang lain juga berdiri di waktu yang sama. "King Sui, kamu dan aku. Ayo pergi bersama," kata Ming Yue Glow, seolah-olah dia telah membuat tekad yang kuat. Sebuah pikiran terus melintas di kepalanya. "Baiklah." King Sui tersenyum ketika dia menjawab Ming Yue Glow. Ketika King Sui dan yang lainnya dari klan King keluar, ada sekitar 10 orang berdiri di halaman. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda tampan yang berusia sekitar 30 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, bibirnya sedikit, menunjukkan sikap kejam dan tidak berperasaan. "Tan Yang, kita tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain. Apa yang kau inginkan dariku?" King Sui mengalihkan pandangannya saat Ming Yue Glow bertanya pada pemuda itu. Kemudian, dia mengerti bahwa pria ini sebenarnya adalah suami Ming Yue Glow. Pada titik ini, King Sui merasa sedikit tidak nyaman. Banyak orang dari klan King memandang pria muda dan 10 orang tua di sampingnya dengan ketidakpedulian, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang itu. "Tidak ada hubungannya denganku, selama aku masih hidup. Kamu, Ming Yue Glow, adalah milikku, wanita Tan Yang," ucap pria muda itu berkata dengan ganas sambil menatap Ming Yue Glow. Tidak ada emosi di matanya. "Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati sekarang." Suara King Sui menjulang tinggi. Tan Yang mengalihkan pandangannya ke arah King Sui. Ada kebencian yang tak terkatakan dalam nadanya. "Oh, King Sui ya. Aku hanya akan memberitahumu hari ini, wanita di sampingmu, dia adalah istri sahku. Mungkinkah kau ingin mencuri wanitaku?" Saat dia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya menunjukkan senyuman yang kejam. Kemudian, dia melihat ke arah Ming Yue Glow. Ketika dia bertemu dengan matanya, dia dengan cepat bergeser dan bersembunyi. Dia tidak berani bertemu langsung dengan Tan Yang. "Kita tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain sejak aku pergi hari itu," ucap Ming Yue Glow mengertakkan gigi saat dia berbicara. "Kembalikan putriku. Kalau begitu, aku setuju kamu meninggalkanku. Jika tidak, kamu bisa kembali denganku bersama dengan putri kita," ucap Tan Yang dengan tenang. Namun, ada tekad yang tak terlukiskan dalam nadanya, karena dia tahu jika dia ingin membawa anak itu pergi,
Ming Yue Gelou harus menuruti keinginannya. Tindakan ini membuat King Sui mengenang saat ibunya mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi. Baru saja dikatakan. Untuk sesaat, King Sui merasa patah hati. Bagaimana jika dia tidak mau ikut denganmu kembali? Ucap King Sui dengan nada serius sambil mengerutkan kening. King Sui, aku tahu kamu adalah bagian dari Istana Surgawi. Dan hal yang lebih penting lagi, kamu adalah tetua Istana Surgawi termuda. Tapi aku juga bagian dari Menara Pedang. Apakah kamu ingin memprovokasi antar sekte lagi, antara Istana Surgawi dan Menara Pedang? Ucap Tan Yang menatap King Sui dengan mata tajam. Ada kesombongan yang tak terkatakan dalam nadanya. King Sui tersentak oleh tekanan Tan Yang. Sebelum dia mengkonsumsi pure Gold Mystic Turtle Core dan Green Cloud Upstep Pellet, dia tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Tapi sekarang, bagi King Sui, Tan Yang hanyalah sepotong sampah. Dia telah bertarung dengan murid Menara ke-9 dari Menara Pedang sebelumnya. Apakah itu berarti orang-orang yang pergi ke Istana Surgawi bukanlah murid terkuat mereka? King Sui merasa masalahnya semakin serius. Kali ini, jelas mereka menargetkannya. Mungkinkah Menara Pedang ingin menuntut balas padaku atas insiden waktu itu melalui pria bernama Tan Yang ini? Gumam King Sui dalam hati. Tampaknya Menara Pedang sangat menghormati Tan Yang. Jika tidak, dia tidak akan berani mewakili seluruh Menara Pedang sendirian. Tidak peduli apa, Menara Pedang dan Istana Surgawi adalah sekte dengan kelas yang sama. King Sui melirik 4 tetua di belakang pemuda itu. Di antara mereka ada 2 Martial King kelas 8 tingkat puncak. Kedua dari mereka memiliki kelas yang sama dengan penatua yang bentrok dengannya sebelumnya. 2 tetua lainnya kultivator ranah Martial King tingkat 10, yang lebih besar dari Raja Bela Diri tingkat 8 tingkat puncak sebelumnya. Tampaknya Tan yang benar-benar sangat penting bagi Menara Pedang. Perbedaan antara Raja Bela Diri tingkat ke-10 awal dan Raja Bela Diri puncak adalah perbedaan antara langit dan bumi. Upaya yang diperlukan untuk beralih dari Raja Bela Diri tingkat 10 awal ke puncak Raja Bela Diri akan membutuhkan sejumlah besar energi yang terkumpul. Bahkan 10 Raja Bela Diri level 10 awal tidak bisa mengalahkan satu Raja Bela Diri tingkat puncak. Inilah kekuatan unik dari nilai puncak yang berbeda. Apapun itu, dia tidak salah untuk menjaga Ming Yue Gelou di sisinya. Tetapi karena suaminya telah datang untuknya sekarang, dia harus membiarkannya kembali pada suaminya jika wanita itu memilih suaminya. King Sui jelas tahu bahwa dia tidak dapat bernalar dengan situasi itu lebih lama lagi. Pihak lain juga dari latar belakang sekte besar seperti dirinya. Selain itu, Tan Yang juga memiliki pejuang bela diri yang lebih kuat bersamanya juga. Ming Yue Gelou memandang King Sui yang mengerutkan kening. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahan dengan paksa. Dia mengangkat kepalanya ke arah suaminya dan berkata, "Aku akan pergi denganmu." Mendengar itu, King Sui merasakan sakit hati di hatinya. Dia mengulurkan lengannya dan meraih tangan Ming Yue Gelou. "Ming Yue, kamu tidak perlu pergi dengannya jika hatimu tertekan. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi," ucap King Sui memegang tangan wanita itu. "Lepaskan wanitaku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku menghapus seluruh klan Kingmu," ucap pria muda itu menyipitkan matanya. Niat membunuhnya dengan dingin memaksa jalannya menuju King Sui. "King Sui, biarkan aku pergi. Aku akan mengingat perbuatan baik yang telah kamu lakukan untuk kami berdua," ucap wanita itu berkaca-kaca. "Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kamu masih memiliki hal penting lainnya yang harus kamu lakukan. Dan jangan keras kepala, aku tahu kamu merasa sangat tidak nyaman," ucap King Sui. "Tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah hidupku, kamu jangan memaksaku untuk tinggal di sini," ucap Ming Yue Gelou perlahan menarik dirinya dari cengkeraman King Sui. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada lembut dan senyuman. King Sui tahu dia memalsukan ekspresinya dengan nadanya. Dia juga tahu bahwa Ming Yue Gelou takut padanya sejak saat pertama Tan yang berbicara dengannya.
Bangsat, tidak ada urusannya semua ini dengan klan Kingku. Berani kau menyentuh anggota klanku, kau kubunuh, dan jika kau laki-laki, aku akan menantangmu. Siapapun yang kalah akan meninggalkan Ming Yue, ucap King Sui berkata dengan keras kepada Tan Yang. Matanya sekarang benar-benar merah, King Sui tidak tahan lagi. Tantangan, akan ada hari untuk itu, tetapi hari ini, aku tidak akan menerima tantanganmu. Mengapa aku harus mempertaruhkan wanitaku sendiri untukmu? Itu hal bodoh yang pernah ku dengar, ucap Tan Yang, menjadi semakin sombong saat melihat mata merah darah King Sui. Dasar pengecut, hadapi aku sekarang jika kau punya nyali, ucap King Sui menggenggam tangannya saat dia melihat ke arah Tan Yang. Dia ingin Tan Yang menerima tantangannya. Dengan begitu, semua yang ada di depannya akan diselesaikan dengan mudah setelah membunuhnya dalam pertempuran. Aku tidak tertarik, ucap Tan Yang, dengan nada lugas. Cepat, bawa putri kita, ayo kembali. Tan Yang berkata kepada Ming Yue Glow. King Sui mengepalkan tinjunya, darahnya menetes dari telapak tangannya. Darah menetes dan berceceran di tanah. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi, aku ingin bersama ayah, teriak Yu Chang kecil sambil menangis. Wajahnya dipenuhi air mata, seluruh tubuh King Sui gemetar. Bagaimana dia bisa menanggung hal-hal seperti itu sebagai seorang pria? Bahkan kematian tidak bisa menahannya, bagaimana King Sui bisa? Dia menginjak tanah dan bergegas menuju ke arah Tan Yang. Wush! King Sui, jika kamu bergerak satu langkah lagi, aku akan menghancurkan tenggorokanku sendiri, ucap Ming Yue Glow berkata dengan lembut saat dia menahan King Sui agar tidak bergerak maju. Ming Yue, ucap King Sui tanpa daya. King Sui, terima kasih telah menyelamatkan gadis kecil itu saat itu. Aku tidak akan pernah bisa membayar hutangku padamu. Dalam hidup, semua hal baik harus berakhir. Nasib kita berakhir di sini. Kita tidak akan senang bahkan jika kita mencoba memaksanya. Kamu adalah orang yang pintar, jangan melakukan hal-hal yang akan kamu sesali nanti, ucap Ming Yue Glow menangis sejadi-jadinya. Ming Yue, aku tidak berguna. Jangan katakan itu. Jangan sedih. Kamu adalah pria yang akan mencapai hal-hal hebat dalam hidupmu, jadi kamu tidak akan menderita di masa depan. Tapi sekarang, kamu masih harus menanggung semua ini. King Sui, perlakukan dirimu dengan baik, aku tidak menyesal, aku tidak akan menyesali apa yang kita miliki satu sama lain selamanya, ucap Ming Yue Glow dengan air mata mengalir. King Sui, tenanglah, dia tidak akan berani menyentuhku. Aku, Ming Yue Glow, adalah wanitamu. Aku akan selamanya menjadi wanitamu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhku kecuali kamu. King Sui menatap kosong ke arah wanita cantik yang menghadangnya. Wanita yang sangat bergairah dengannya tadi malam, wanita yang berakal sehat dan bijaksana, dia akan selalu memikirkan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Ada sisa kesedihan yang tak tertahankan di mata indah itu. Noda darah mengalir keluar dari sudut mulut King Sui. Ada terlalu banyak ketidakberdayaan dalam hidup. King Sui, terima kasih telah menyelamatkan gadis kecil waktu itu. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Nasib kita sekarang berakhir di sini. Tidak ada gunanya memaksakannya. Kamu adalah orang yang pintar. Jadi jangan melakukan apapun yang akan kamu sesali di masa depan, tidak perlu bersedih. Kamu dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Sakitnya akan berkurang seiring berjalannya waktu, meskipun kamu masih harus menanggungnya untuk saat ini. Kamu adalah orang yang rasional, King Sui, bersabarlah. Aku tidak akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesali semua yang pernah kita lakukan. Kata-kata ini bergema di benak King Sui berulang kali. Semua orang bisa mengucapkan kata-kata yang sama. Semua orang mungkin mengatakan bahwa ada terlalu banyak kerentanan di dunia ini, tetapi King Sui tahu bahwa apa yang dia alami hari ini telah menghasilkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tinjunya terkepal begitu erat sehingga dia tidak menyadari genangan darah di bawah telapak tangannya. Darah segar dari sudut mulutnya telah mewarnai bagian depan jubahnya menjadi merah.
Dia selalu berpikir bahwa dia akan dapat melindungi orang-orang di sekitarnya ketika kemampuannya ditingkatkan, tetapi apa yang terjadi hari ini membuat King Sui menyadari betapa lemah dan kecilnya dia. Tampilan sedih yang tak bisa diungkapkan mencerminkan kelelahan di hatinya. Suara tangisan gadis kecil itu bergema di telinganya, dan setiap permohonan untuk tidak pergi sepertinya menusuk hatinya. King Sui, jangan seperti ini. Lain waktu, kamu dapat membawa Ming Yue kembali. Dia melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk kebaikan seluruh klan King kita. Kau akan melakukan hal yang sama jika kau jadi dia, bukan? Ucap King Yi memeluk King Sui dan menghiburnya. Hatinya sakit pada saat bersamaan. Dia tahu kerentanannya sekarang, serta kepribadiannya. Tidak ada yang tahu putranya menyukainya. Ibu, aku tidak berguna, sangat tidak berguna. King Sui, biarkan aku memberitahumu, seperti yang dikatakan Ming Yue. Ada kalanya kita merasa tidak berdaya, tetapi kita terus hidup. Sama seperti bagaimana kakak perempuanmu King King dibawa pergi saat itu, hati ibu sangat hancur. Ibu tahu bagaimana perasaanmu. Ibu, aku mengerti. Aku tahu semua ini, ibu bersabarlah, paling lama setengah tahun, dan ibu akan dapat mengunjungi keluarga klan Yan. Setelah itu, 3 tahun setelah itu, aku akan membawa Ming Yue kembali. King Sui berencana untuk pergi ke Menara Pedang dalam 3 tahun, dan ketika saatnya tiba, dia tidak keberatan bila meratakan Menara Pedang. King Sui merasa sangat tertekan. Dia tidak menyangka bahwa suaminya akan datang dengan kemampuan dan status yang begitu tinggi. Dia telah berpikir bahwa, bahkan jika dia tidak dapat melakukan apa yang dia suka di benua Green Cloud, tidak akan ada orang yang mengganggunya. Namun, King Sui sekarang menemukan bahwa dia masih jauh dari kata cukup untuk menjadi kultivator hebat di benua Green Cloud. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan kapan dia bisa bertindak bebas tanpa dikendalikan atau diancam oleh siapapun. Kepahitan di hatinya telah membuatnya tidak bisa berkata-kata.